Apa yang membuat percaya sehingga memilih join dengan PT Abadi ini? Eh, di sini saya percaya PT Abadi Mandiri. Di sini saya percaya ya bahwa PT Abadi Mandiri itu berdiri udah 25 tahun dan memberangkatkan ribuan kru, dari kapal ikan, kapal merchant, kapal tanker, niaga. Di sini syukur alhamdulillah nggak ada hambatan. Kalau untuk mengenai misalkan apakah harus berada di sini atau bagaimana? Apakah misalkan setelah masuk berkas harus tinggal di sini atau boleh pulang, misalkan mengundurkan diri dan lain-lain, atau seperti apa? Ya maksudnya gimana ya? Kalau misalkan apakah ada tekanan harus tinggal di sini, harus berlanjut, atau bagi yang mau pulang tidak lanjut diperbolehkan atau bagaimana? Ya jadi gini ya, kalau masalah masalah kita di sini mau IP izin pulang mau itu, sebelum ada corona ini kita diizinkan untuk pulang, diizinkan, apalagi dalam keadaan darurat, misalnya contohnya keluarga sakit, keluarga meninggal atau musibah apapun lainnya itu diizinkan. Kalau untuk IP izin pulang untuk normal ya biasanya 5 hari, 1 minggu, 2 sampai 2 minggu pun, kalau kita kangen keluarga misalnya diperbolehkan. Tapi semenjak ada corona ini, COVID-19 ini, jadi jangankan izin pulang, keluar aja kita ibaratnya dibatasi lah, dibatasi. Jadi untuk IP kita untuk sementara ditiadakan, kalau bukan itu memang ibaratnya memang dalam keadaan darurat. Bukan buat kita kru ABK di sini juga, security, pelatih juga di sini nggak diizinkan juga untuk izin pulangnya, karena kita untuk menghindari COVID-19. Untuk fasilitas yang didapatkan selama tinggal di mes itu seperti misalkan nyaman atau bagaimana untuk kamar tidur dan lain-lain? Ya, kalau masalah fasilitas kita di sini ya syukur alhamdulillah. Di sini kita masih diperhatikan karena perusahaan pun membutuhkan tenaga kita, kita pun butuh pekerjaan dari mereka. Dan di sini pokoknya diperhatikan dari mulai kamar tempat tidur, dari kamar mandi, dari ruangan untuk kita ngumpul-ngumpul, dan kita juga disediain televisi biar kita nggak suntuk, nggak jenuh. Dan juga di sini semenjak kita ada COVID-19 ini, kita diberi fasilitas WiFi. Biasanya kita WiFi di luar, sekarang udah disediain WiFi di sini. Berarti kan PT itu memperhatikan kita. Oke, apalagi ya untuk ini saya lupa lagi ya. Sekarang senior belum kebahas apa? Sertifikat yang dibutuhkan untuk berangkat ke sana, nah gitu kan? Maksudnya sertifikat? Maksudnya gini, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk berangkat ke luar negeri, ke kapal kan? Dari dokumen dari misalkan KTP, BST gitu kan, kayak BST, dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika mau berangkat ke kapal gitu aja, kapal apa BST, yang ininya kamu yang jawab yang BST apa untuk laut dan lain-lain, itu modal sendiri apa bagaimana? Nah itu kan baru saya nanya dari kantor gitu. Untuk misalkan dokumen apa saja yang diperlukan ketika mau berangkat ke kapal begitu? Di sini ya saya
dari awal saya masuk di sini nggak ada paksaan apapun. Dari mulai saya awal masuk, dari sponsor itu udah memberitahukan gimana berkas apa yang perlu disediain, udah saya persiapkan. Dan di sini pas nyampe di perusahaan, berkas itu diantar ke kantor, dan di kantor diproses berkas kita untuk berangkat ke luar negeri itu, yaitu pertama kita medical ulang. Biasanya medical ulang itu di sini biasanya kita paling lama 1 minggu lebih lah, itu kita medical. Prosesnya proses kita pembuatan berkas. Yang kedua BST itu biasanya kita normal 9 hari. Itu bukan Berarti pengambilan sertifikat BST itu di mana? Masalah pengambilan sertifikat BST kita di STIP Marunda, Jakarta Utara. Untuk pembiayaan misal yang tadi bilang ya, ada seperti BST, terus apalagi medika, terus apalagi pasporan, paspor, buku pelaut. buku pelaut, itu untuk biayanya di bagaimana? Kalau masalah biaya pembuatan berkas itu dari awal sih udah dijelaskan itu, kita nggak dikenakan biaya, kita ditanggung dari perusahaan, dari PT kita, biayanya kita ditanggung dari PT. Untuk mengenai gaji ya, mengenai gaji yang dibutuhkan itu 300 sampai 4,5 itu bukan iming-iming seperti yang diberitakan, tetapi 300 sampai 4,5 itu memang betul seperti itu kan, 300 sampai 450 US. Dan memang itu apa yang pulang juga dari sebelumnya, dari awal sampai sekarang juga 300, kadang yang 450 itu memang betul adanya begitu kan. Nah, kira-kira bahasa untuk menjawabnya seperti apa? Nanti saya pertanyaannya mengenai gaji yang disampaikan oleh perusahaan berapa kira-kira gitu kan. Nah, nanti untuk penyampaiannya 300 sampai 450 dolar, dan itu untuk non yang berpengalaman, dan gaji itu pun sesuai dengan yang kru yang memang sudah pulang dari laut. Maksudnya udah banyak ya yang pulang yang gajinya segitu, karena memang segitu kan. Untuk mengenai gaji yang disampaikan oleh perusahaan berapa per bulannya? Untuk masalah gaji kita, dari saya yang non pengalaman, yang kru baru lah, di sini gaji kita yang di atas materai itu di pernyataan itu gaji kita $300 sampai $450, tergantung kita operasinya di mana. Dan dari kru yang udah pulang, dan saya juga bertanya juga kepada kru yang udah pulang, udah finish kontrak, dan saya nanya masalah gajinya gimana, lancar nggak? Ya syukur alhamdulillah lah, di PT ini gaji kita syukur alhamdulillah lancar.